Jadi pada hari ini belajar mengenai prolegomena atau introduction, pendahuluan, pengantar ya, pengantar teologi sebagai konstruksi iman dalam perspektif teologi konstruktif. Nah, ini diambil dari bukunya Pak Joas Adi Prasetya dalam Berteologi dalam Iman, Dasar-dasar Teologi Sistematika Konstruktif. Ini buku baru 2023, teman-teman. Tapi saya sangat merekomendasikannya karena di dalamnya sudah cukup, lebih dari cukup sih kalau saya rasa ya. Khususnya teman-teman yang mungkin tidak datang dari kalangan teolog tapi pengen belajar teologi, ini salah satu pengantar yang sangat-sangat baik. Nah, jadi saya mengutip di halaman 9, jika teologi lapis pertama itu merupakan percakapan iman kepada Allah, maka teologi lapis kedua itu adalah percakapan iman tentang Allah. Jadi di sini ada dua lapis teologi yang nantinya kita akan pelajari secara bersama-sama. Yang pertama itu mengandaikan relasi yang akrab, dengan Allah, sekalipun tidak harus selalu menyenangkan. Sementara yang kedua sangat mungkin mengandaikan yang pertama. Jadi teologi lapis kedua itu bisa juga berbicara tentang relasi, tetapi dia lebih lanjut. Ini mengandaikan suatu rekan bercakap yang lain, yaitu bisa dalam bentuk komunitas iman, seperti yang namanya gereja, atau sekolah, ataupun komunitas-komunitas kecil yang ada. Mungkin kalau teman-teman lebih familiar, CG atau Connect Group, nah itu bisa dikatakan sebagai masuk di dalam teologi lapis kedua. Terlepas dari perbedaan yang ada, keduanya itu sama-sama menjadi ekspresi iman orang Kristen. Yang paling menekankan di sini adalah, yang paling menarik adalah semua orang Kristen adalah seorang teolog, kata Adi Prasetya. Jadi ada overview-nya, teman-teman. Ini menjadi apa saja yang kita akan pelajari, yaitu ada teologi sebagai percakapan iman, kompleksitas kebenaran dalam teologi, baru kita masuk ke dalam teologi lapis pertama, iman yang melekat di dalam kehidupan sehari-hari, atau yang biasa dikatakan first order theology. Dan teologi lapis kedua, teologi yang direnungkan, deliberative theology. Ini kedua-duanya ini dari Howard Stone dan James Duke kalau tidak salah. Dan teologi lapis ketiga ini suatu pemberian, suatu alternatif lain yang diberikan oleh Adi Prasetya, yaitu teologi akademis. Dan kita akan masuk ke dalam kesimpulannya nanti. Jadi kita akan belajar bagaimana teologi, apa itu sebenarnya teologi, teman-teman? Apa itu sebenarnya teologi, dan apa saja kompleksitas yang ada di dalamnya, dan bagaimana teologi itu sebenarnya lahir dari kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, teologi itu dikembangkan menjadi sesuatu yang direnungkan secara bersama-sama dalam komunitas, yang dibicarakan, yang didialogkan juga di dalam komunitas, di dalam gereja, di dalam sekolah, atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kemudian menjadi suatu lapis keduanya. Dan yang ketiga ini adalah teologi akademis. Oke, teologi sebagai percakapan iman. Teologi itu merupakan usaha manusia untuk berkata benar tentang Allah. Sebuah tugas yang tidak pernah sederhana karena melibatkan relasi antara yang terbatas, yaitu kita, dan yang tak terbatas, Tuhan. Secara etimologis, teologi ini berasal dari kata theos, Allah, dan legen, atau biasa ada orang yang mengatakan logos ya, kata teologi. Theo, Allah, dan logos, logi atau logos atau legen, itu berbicara atau bernalar. Jadi secara sederhana kita berbicara atau bernalar tentang Allah. Tetapi makna teologi itu jauh lebih dalam daripada sekedar aktivitas linguistik. Oke Rena, terima kasih ya. Sehat-sehat juga kamu ya Rena ya. Teologi itu adalah tindakan eksistensial, sebuah perjumpaan dan dialog yang muncul dari relasi iman kita. Teologi adalah penyelidikan yang selalu bergerak antara kata yang diucapkan manusia dan misteri Allah yang melampaui kata-kata itu sendiri. Teologi pada hakikatnya bertujuan untuk berkata benar tentang Allah. Teologi itu bukan hanya sekedar wacana akademis, tetapi juga pengalaman spiritual atau perjumpaan spiritual.
Karena manusia itu tidak mungkin membicarakan Allah tanpa terlebih dahulu ditarik oleh Allah ke dalam suatu relasi. Kalau kita melihat dari perspektif tradisi klasik, hal ini dirumuskan lewat lex orandi, lex credendi, yang menunjukkan bahwa doa dan ibadah umat adalah pintu utama bagi pemahaman iman. Teologi ini selalu muncul dalam konteks pengalaman manusia, bukan di ruang kosong di mana di dalamnya, di dalam pengalaman manusia itu, ia dipengaruhi oleh budaya, komunitas, tradisi, bahkan sejarah pribadi tentang seseorang. Jadi kalau dulu teman-teman, orang-orang dulu itu berteologi itu lewat ibadah. Jadi dasar awalnya, kalau Adi Prasetya menggambarkannya, yaitu seperti orang yang beribadah, kemudian dia berdoa. Itu adalah bentuk dari dia berteologi, mengekspresikan dari apa yang dia imani. Tetapi kemudian teologi itu tidak hanya muncul dalam ruang kosong, melainkan dia hadir di dalam konteks pengalaman manusia. Kalau kita melihat perjanjian lama, teologi itu tidak lahir dari ruang kosong, melainkan di dalamnya itu ada beberapa budaya, ada beberapa komunitas, ada beberapa suku, tradisi, bahkan sejarah pribadi seseorang pun pada akhirnya mempengaruhi suatu teologi. Nah, ini menarik karena nanti kita akan melihat bagaimana teologi itu berkembang sedemikian rupa seikut berdasarkan zaman. Itu juga dipengaruhi oleh beberapa hal yang telah kita jelaskan tadi, yang telah dijelaskan tadi. Karena itu teologi itu tidak pernah netral, teman-teman, melainkan ia selalu memuat unsur afektif, moral, spiritual, dan rasional sekaligus. Teologi di sini tidak hanya membahas apa yang dipikirkan manusia tentang Allah, tapi juga bagaimana Allah bekerja, Allah menyentuh, menegur, dan membimbing umat di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap teologi, setinggi apapun formulanya, itu selalu bersifat relasional. Karena Allah yang dibicarakan ini bukanlah konsep abstrak, konsep yang mengawang-awang, melainkan pribadi yang hidup, pribadi yang menjelma sebagai manusia. Suatu kalau bisa dikatakan Allah yang berinisiatif untuk dikenal, dan kita meresponnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini bersifat relasional. Ada Allah, ada kita. Dan bagaimana Allah menyatakan dirinya, kemudian kita meresponnya di dalam kehidupan kita dan di dalam peribadahan kita. Respon ini sebenarnya bisa dikatakan sederhananya seperti ketika teman-teman mengambil ekaristi atau ketika teman-teman perjamuan kudus, itu adalah bentuk dari respon teman-teman dalam melihat pengorbanan Kristus itu sendiri. Jadi Kristus sudah mengorbankan dirinya bagi kita, dan kita meresponnya dengan mengambil daging itu, mengambil roti dan mengambil perjamuan itu. Nah, itu adalah bentuk teologi pertama, lex orandi, lex credendi, yang telah dijelaskan tadi. Teologi Kristen itu memulai seluruh pembicaraan tentang Allah dari satu asumsi fundamental, yaitu bahwa Allah sendirilah yang mengambil inisiatif, ya kan, dalam mewahyukan dirinya, bukan manusia yang mencarinya terlebih dahulu. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, maka kita akan melihat bagaimana Allah itu memanifestasikan dirinya sebagai dalam semak-semak yang tidak terbakar. Itu disebut teofani Allah. Allah yang mengambil wujud, memanifestasi, menyatakan dirinya melalui hal-hal sekitar manusia. Kadang seperti semak-semak yang tidak terbakar, atau seperti kalau tidak salah Nabi Elia, yang dimana Allah itu hadir dalam angin yang sepoi-sepoi, kadang juga angin yang dahsyat gitu. Nah, itu adalah cara Allah menyatakan dirinya. Tetapi dalam perjanjian baru, Allah itu justru mewahyukan dirinya di dalam Kristus. Dan kitalah yang mencarinya terlebih dahulu. Yang kemudian mencarinya. Allah yang menyatakan dirinya, menunjukkan dirinya, menyatakan eksistensinya, mengenalkan dirinya, dan kita yang mencarinya terlebih dahulu. Dalam kerangka ini, maaf.
dalam kerangka seperti ini, relasi antara manusia dan Allah itu bukanlah hasil penalaran metafisik atau pencarian intelektual yang naik dari bumi menuju langit, melainkan perjumpaan yang dimulai dari atas menuju manusia. Jadi relasi Allah sekali lagi itu bukan suatu penalaran metafisik yang melampaui akal pikir kita, ya tentu saja melampaui akal pikir kita, tetapi dia dalam bentuk fisik, teman-teman. Pencarian intelektual yang naik dari bumi bukan itu, tetapi bagaimana perjumpaan kita dengan Allah itu selalu dimulai dari atas menuju kita, menuju manusia. Dengan kata lain, manusia tidak mungkin mengenal Allah kecuali Allah berkehendak untuk dikenal. Ini menunjukkan betapa asimetrisnya relasi tersebut, bahwa Allah adalah subjek aktif yang berinisiatif, sedangkan manusia menjadi pihak yang pertama-tama menerima, bukan menemukan. Inisiatif Allah ini terlihat dari seluruh narasi kitab suci, di mana Allah mendekati manusia melalui sejarah, perjanjian, para nabi, dan puncaknya di dalam Kristus. Bahkan kemampuan manusia berteologi itu adalah merupakan karunia, bukan suatu pencapaian. Balik lagi, semua orang Kristen adalah sang teolog itu sendiri gitu loh, seorang teolog gitu ya. Manusia hanya dapat berbicara tentang Allah sejauh Allah menyatakan dirinya. Perspektif ini menempatkan teologi itu bukan sebagai ilmu spekulatif, melainkan ilmu relasional yang berakar pada tindakan Allah. Jadi sejauh mana Allah mengenalkan dirinya, sejauh itulah kita mengenal dirinya. Beberapa kali saya menyebutkan bagaimana Allah itu seperti suatu samudra yang membiarkan dirinya untuk diselami, tetapi kita tidak akan pernah menyentuh dasar dari samudra itu. Jadi sejauh mana Allah untuk mengenalkan dirinya, ya sejauh itulah kita mengenalnya. Kalau Allah menyatakan dirinya sampai X, ya kita akan mengenal Allah itu cuma sampai X, bukan sampai Z. Nah, kira-kira seperti itu. Pewahyuan diri Allah itu merupakan dasar dan sumber dari segala bentuk pewahyuan lainnya. Dalam teologi Kristen, pewahyuan Allah itu tidak dimulai dari kata-kata dengan kata-kata atau dokumen tertulis, tetapi dengan tindakan Allah yang menyatakan dirinya secara personal yang kemudian ditulis di dalam kitab suci. Pewahyuan ini bukan pertama-tama informasi, tetapi perjumpaan. Karena itu firman Allah tidak merujuk pada kumpulan proposisi, tetapi pertama-tama merujuk pada pribadi kedua Tritunggal, yaitu Kristus, Sang Firman yang hidup, Logos. Karena perlu diketahui, kitabnya orang Kristen, Alkitab, itu bukanlah sesuatu yang munculnya dari langit, tetapi bagaimana Allah itu berkarya, kemudian dituliskan melalui berdasarkan pengalaman para nabi, para rasul, dan orang-orang yang hidup pada waktu itu. Dan di sini Kristus adalah firman yang keluar dari Sang Bapa, firman yang bukan sekedar medium komunikasi saja, tetapi keberadaan ilahi yang menyatakan diri sepenuhnya. Segala bentuk pewahyuan lainnya seperti kitab suci, tradisi gereja, ajaran-ajaran teologis, itu merupakan turunan atau tanda yang menunjuk kembali kepada pewahyuan utama ini. Jadi Kristus itu adalah inti dari segala hal yang ada dari kitab suci, tradisi gereja, dan ajaran-ajaran teologis. Itu semuanya merupakan bentuk turunan untuk mengenal sebagai tanda kita untuk merespon kepada pewahyuan utama ini, yaitu Kristus itu sendiri. Ini berarti teologi Kristen itu tidak dimulai dari teks, tetapi dari Kristus. Teks hadir karena Kristus telah diwahyukan kepada umat yang percaya. Teologi bukanlah usaha untuk mengumpulkan proposisi tentang Allah, tetapi usaha mengenali dan memahami diri Kristus yang telah datang ke dunia dan menyatakan Allah itu secara sempurna. Dengan demikian, pewahyuan Allah itu memiliki karakter inkarnasional, bukan hanya informatif. Allah menyatakan dirinya bukan lagi melalui teori, tetapi melalui hidup, tubuh, tindakan, dan kasih yang nyata yang diberikan semasa Kristus itu ada di dunia. Teologi
itu bukanlah ilmu yang berfungsi untuk mencari Allah. Seolah-olah Allah adalah objek yang tersembunyi yang harus dicari dengan kecerdasan manusia. Sebaliknya, teologi adalah respon manusia terhadap Allah yang terlebih dahulu menyatakan dirinya dalam cinta. Dalam arti ini, teologi adalah aktivitas sekunder. Ia baru muncul setelah pewahyuan itu terjadi. Manusia itu berteologi karena ia disapa, disentuh, dipanggil, dan diajak untuk masuk ke dalam relasi oleh Allah yang terlebih dahulu menyatakan dirinya. Manusia tidak dapat memaksakan diri untuk mengenal Allah. Manusia itu hanya dapat menjawab undangan Allah. Teologi sejati tumbuh bukan dari keingintahuan spekulatif, tetapi dari ucapan syukur yang pertama-tama lahir dari gereja, keterkejutan spiritual melihat bagaimana alam semesta ini tercipta, dan kesadaran akan kehadiran Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, teologi itu diidentik dengan respon iman, bukan dengan penyelidikan ilmiah murni, meskipun teologi dapat memakai perangkat intelektual di kemudian hari. Teologi sebagai respon menekankan bahwa Allah adalah subjek, bukan objek. Bukan manusia yang aktif menganalisis Allah, tetapi Allah yang aktif membentuk manusia melalui pewahyuannya. Pewahyuan Allah adalah titik awal dari segala bentuk teologi. Nah, itu tadi bagian yang pertama, bagian A, teologi sebagai percakapan iman. Ini adalah Allah. Oke. Ini adalah Allah. Dan Allah itu berinkarnasi, menyatakan, mewahyukan dirinya itu di dalam Yesus. Dan kita sebagai manusia itu pada akhirnya mengenal Allah dari diri Yesus. Tetapi sebelum kita mengenal Allah, Allah itu terlebih dahulu itu mengenalkan dirinya kepada kita melalui pribadi Yesus. Nah, jadi Allah yang berinisiatif, kemudian kita yang merespon inisiatif Allah itu tadi, merespon inisiatif Allah. Kita merespon inisiatif Allah ini yang lahir, yang muncul di dalam pribadi Yesus. Nah, cara kita merespon ini kemudian melahirkan suatu teologi dalam kehidupan kita. Kita memahami Allah itu dengan bentuk yang seperti apa. Jadi kita berteologi itu adalah bentuk dari kita merespon karya Allah yang pada akhirnya dipahami sedemikian rupa dan melahirkan berbagai cara pandang atau perspektif kita dalam berteologi. Jadi sederhananya teologi itu bentuknya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi Allah yang menyatakan dirinya di dalam Yesus, kemudian kita yang merespon karya Allah itu di dalam diri Yesus yang adalah firman Allah itu sendiri. Dan di bagian ini adalah kompleksitas kebenaran dalam teologi. Nah, mendefinisikan kebenaran dalam teologi ini adalah persoalan yang besar, karena kebenaran itu bukan monolit tunggal, melainkan fenomena yang dilihat dari berbagai perspektif teoritis dan pengalaman hidup. Jadi kebenaran itu bukan sesuatu yang hanya bersifat tunggal, satu, yaitu kebenaran, tetapi bagaimana kebenaran itu lahir dari berbagai pengalaman hidup dan perspektif. Teologi ini bersentuhan dengan berbagai teori kebenaran seperti korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Dan setiap teori tersebut itu membawa nuansa yang berbeda dalam memahami siapa Allah itu. Pertanyaan Pilatus, apakah kebenaran itu? Itu terus bergema sebagai simbol ketidaktahuan manusia ketika berhadapan dengan misteri ilahi yang tak dapat ditangkap sepenuhnya oleh nalar. Pilatus itu adalah kita. Dan dia berhadapan langsung dengan sang kebenaran itu sendiri. Walaupun dia berjumpa dengan kebenaran itu sendiri, dia masih bertanya, apakah kebenaran itu? Artinya adalah Pilatus mengungkapkan bagaimana dia
sendiri tidak tahu akan seluruhnya dari sang misteri ilahi itu yang tidak bisa ditangkap oleh nalarnya. Dan kita akan membahas bagaimana kebenaran yang tadi, 3 kebenaran tadi itu lebih lanjut. Di sini saya ada menuliskan kebenaran tentang kebenaran sebagai korespondensi. Kebenaran sebagai korespondensi memahami kebenaran sebagai kesesuaian antara pernyataan, proposisi dengan realitas yang ditunjuk oleh pernyataan tersebut. Dalam pendekatan ini, suatu pernyataan itu dianggap benar jika ia menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi. Nah, dalam konteks teologi, pendekatan ini tuh menuntut bahwa klaim teologis itu harus berkorespondensi dengan realitas Allah sebagaimana Allah itu menyatakan dirinya. Jika kitab suci mengatakan bahwa Allah adalah kasih, maka kebenaran itu dilihat dari apakah pernyataan itu sesuai dengan siapa Allah sebenarnya menurut pewahyuannya. Kebenaran teologis itu bukanlah hasil dari spekulasi, tetapi hasil dari kesetiaan pada realitas objektif Allah yang menyatakan dirinya dalam sejarah keselamatan. Pendekatan ini sangat terkait dengan pemahaman bahwa Allah adalah realitas yang ada, bukan hanya sekedar gagasan, sehingga teologi harus mencerminkan realitas itu. Namun, keterbatasan manusia dalam memahami Allah ini menjadi tantangan bagi pendekatan korespondensi. Apa yang manusia sebut realitas Allah, itu selalu ditangkap melalui pengalaman, bahasa, dan budaya yang semuanya itu terbatas. Dalam teologi, korespondensi itu bukan sekedar pencocokan fakta, tetapi kesesuaian antara klaim teologis dan karakter Allah yang diwahyukan di dalam Kristus. Ini ada contoh konkretnya saya gambarkan. Pernyataan bahwa Allah setia itu harus sesuai atau harus berkorespondensi, beresonansi dengan tindakan-tindakan Allah dalam sejarah yang menunjukkan kesetiaan. Jika kita menyatakan bahwa Allah itu setia dan pada akhirnya Allah itu tidak setia, itu ya tidak resonans, dan bisa dikatakan itu bukanlah kebenaran yang dipahami atau diakui. Pengakuan iman tentang kebangkitan Kristus itu dianggap benar jika ia sudah bersesuaian dengan peristiwa historis dan pengalaman gereja akan Kristus yang hidup. Kekuatan dari teori ini itu memberikan dasar objektivitas bagi teologi, menekankan bahwa kebenaran bukan ciptaan manusia, tetapi berasal dari Allah sendiri. Kelemahannya, itu manusia tidak pernah dapat memiliki akses penuh pada realitas ilahi, sehingga korespondensi bersifat terbatas dan memerlukan interpretasi. Dan di sini ada kebenaran sebagai koherensi. Kebenaran sebagai koherensi itu memandang kebenaran bukan dari kecocokan dengan realitas eksternal, tetapi dari konsistensi internal dalam suatu sistem keyakinan. Suatu pernyataan itu dianggap benar jika ia tidak bertentangan dengan pernyataan lain dalam keseluruhan bangunan teologi atau doktrin. Dalam teologi ini, pendekatan ini sangat penting karena iman Kristen itu terdiri dari jaringan makna yang saling terkait satu sama lain. Contoh koherensi ya, dalam iman Kristen itu doktrin Tritunggal harus sesuai dengan pengakuan bahwa Allah adalah Esa. Kalau tidak sesuai, berarti itu tidak benar. Pernyataan bahwa Kristus sepenuhnya Allah itu harus sesuai, harus koheren dengan doktrin inkarnasi dan keselamatan. Dalam teologi sistematika, koherensi adalah prinsip utama yang memastikan bahwa doktrin-doktrin teologi itu tidak saling bertentangan, tetapi membentuk struktur pemahaman iman yang utuh. Pendekatan ini menekankan bahwa iman tidak dapat dipahami secara terpisah-pisah. Setiap doktrin itu harus dibaca dalam kesatuan dengan seluruh kisah keselamatan. Koherensi juga menolong gereja menilai interpretasi-interpretasi baru. Jika interpretasi baru bertentangan dengan inti iman, maka interpretasi tersebut dianggap tidak sah. Misalnya, jika seseorang menafsirkan kasih Allah sehingga meniadakan kekudusannya, maka sistem tersebut tidak koheren. Kebenaran sebagai koherensi menekankan bahwa iman Kristen itu memiliki struktur logis meskipun tidak selalu sesuai dengan logika linear manusia. Kekuatan teori ini menjaga integritas iman Kristen, memastikan bahwa semua keyakinan itu saling menyatu dan mendukung satu sama lain. Ketika ada sesuatu yang di luar daripada kebenaran itu, maka hal itu dianggap salah. Kelemahannya, sesuatu bisa saja koheren secara internal, tetapi tetap tidak sesuai dengan realitas. Misalnya, sistem teologi yang indah secara logis,
tetapi tidak selaras dengan pewahyuan Allah atau pengalaman gereja. Dan di sini ada yang ketiga, kebenaran sebagai pragmatisme. Kebenaran sebagai pragmatisme itu melihat kebenaran dari dampaknya dalam kehidupan. Suatu pernyataan itu dianggap benar apabila ia membawa transformasi, manfaat, dan buah yang nyata dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif ini, pendekatan ini menekankan bahwa kebenaran itu tidak hanya harus konsisten atau sesuai realitas, tetapi juga harus membentuk hidup dan menghasilkan perubahan. Jika suatu ajaran membuat seseorang itu menjadi lebih penuh kasih, lebih setia, lebih adil, atau lebih mengenal Allah, maka ajaran itu dianggap benar secara pragmatis. Pendekatan ini sangat cocok dengan keyakinan bahwa iman Kristen itu bukan hanya doktrin, tetapi kehidupan yang dihidupi. Injil tidak hanya menghasilkan ide, tetapi juga harus mengubah hidup, membaharui hati, relasi, komunitas, dan tindakan sosial. Contoh kebenaran pragmatis dalam teologi itu doktrin pengampunan dianggap benar karena ia memerdekakan hati manusia, memulihkan relasi, dan menciptakan damai. Pemahaman bahwa Allah dekat dengan orang menderita itu dianggap benar karena membawa penghiburan, harapan, dan kekuatan bagi mereka yang terluka atau yang terpinggirkan. Pendekatan ini sebenarnya menolong gereja untuk menilai ajaran-ajaran yang keras tetapi tidak menghasilkan buah kasih. Jika suatu ajaran membuat orang menjadi keras, sombong, atau penuh dengan penilaian, maka ajaran itu dipertanyakan kebenarannya secara pragmatis. Dalam tradisi Kristen, Yesus sendiri memberi ukuran pragmatis ketika berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kekuatan teori ini, teman-teman, menekankan transformasi hidup, relevansi iman, dan kesaksian nyata. Kelemahannya jika dilepaskan dari koherensi dan korespondensi, pragmatisme dapat berubah menjadi relativisme. Benar yang bermanfaat bagi saya. Setiap teori kebenaran itu memiliki keterbatasan, terutama ketika berhadapan dengan misteri Allah yang tidak bisa ditangkap secara penuh oleh kategori rasional. Bahaya kekuatan atau kekuasaan dalam penentuan kebenaran, beberapa kelompok tertentu dapat memaksakan versi kebenarannya sebagai kebenaran absolut yang kemudian melekat pada kehidupan orang percaya. Kebenaran teologis itu harus bersifat rendah hati secara epistemik, pengakuan bahwa manusia itu tidak akan pernah mencapai pemahaman total tentang Allah. Bahkan konsep kebenaran itu dapat berubah ketika pengalaman manusia berubah, seperti mengalami penderitaan, sukacita, kehilangan, dan pemulihan, sering mengubah cara seseorang mengalami Allah, dalam memahami Allah. Jadi ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah korespondensi, bagaimana kebenaran itu harus sesuai antara pernyataan dengan realitas yang ditunjuk. Jika Allah itu penuh kasih, maka Allah itu harus bisa menunjukkan kasihnya. Itu adalah kebenaran korespondensi. Kebenaran sebagai koherensi itu memandang kebenaran bukan dari kecocokan. Skibidi mentraktir 5 dinar. Welcome back. Terima kasih ya Skibidi ya. Kebenaran sebagai koherensi itu memandang kebenaran bukan dari kecocokan dengan realitas eksternal, tapi dari konsistensi internal dalam suatu sistem keyakinan. Jadi harus ada konsisten nih dalam lingkup kekristenan. Harus ada konsistensinya. Kalau tidak ada konsistensinya, bahwa doktrin A itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi, maka itu salah. Ini ada kebenaran sebagai pragmatisme. Sebenarnya singkatnya atau sederhananya ya, kebenaran itu baru dianggap kebenaran jika dia bisa mengubah atau merubah kehidupan orang lain. Contohnya ketika seseorang belajar mengenai kasih dari Kristus dan dia berubah, maka itu sudah menjadi suatu bentuk kebenaran yang hidup. Ya, itu adalah bagian B. I think there's no question, right? So I think we can continue to our third part, and this is our beginning. Teologi lapis pertama, iman yang melekat dalam kehidupan, atau yang biasa disebut first order theology. Nah, konsep teologi lapis pertama, first order theology atau embedded theology, itu pertama kali diperkenalkan oleh 2 teolog dan pendidik pastoral Amerika Serikat, yaitu Howard Stone dan James O'Dook.
Nah, mereka memperkenalkan perbedaan teologi ini menjadi dua lapis dalam buku klasik mereka, yaitu How to Think Theologically. Dalam kerangka ini, Stone dan Duke itu menggambarkan teologi lapis pertama sebagai teologi yang dijalani oleh umat Kristen secara spontan, intuitif, dan tidak selalu disadari. Teologi ini tidak dihasilkan melalui studi formal, tetapi tumbuh dari kehidupan sehari-hari, pengalaman iman, tradisi gereja, kebiasaan liturgis, serta interaksi seseorang dengan komunitasnya. Ini hakikat teologi lapis pertama. Teologi lapis pertama itu adalah teologi yang mengalir dari hidup umat sehari-hari. Dia bukan dari ruang kelas atau diskusi akademis, ia adalah pemahaman iman yang tersimpan di dalam kebiasaan, tindakan, doa-doa spontan, nilai-nilai keluarga, dan pola pikir yang diwariskan oleh komunitas gereja. Umat di sini memahami teologi atau belajar tentang teologi itu melalui khotbah mingguan, nyanyian pujian, pengalaman doa pribadi, kesaksian orang lain dalam gereja, cara orang tua mereka berbicara tentang Allah, dan budaya rohani komunitas. Karena itu, bentuk teologi ini tuh sangat inkarnasional. Dia hidup di dalam tubuh, emosi, tindakan, dan kebiasaan umat. Setiap orang beriman adalah seorang teolog lapis pertama, terlepas dari dia pernah berkecimpung atau memasuki dunia pendidikan formal teologi. Jadi semua orang Kristen itu adalah teolog, dan fieldnya lapangan mereka itu ya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, contohnya ini ada beberapa contoh yang bisa kita pelajari. Teologi lapis pertama itu muncul dalam berbagai situasi praktis. Pertama, majelis jemaat memutuskan pemasangan CCTV yang sebenarnya mencerminkan pemahaman mereka tentang keamanan, stewardship, dan perlindungan komunitas. Kok bisa? Keputusan majelis jemaat mengenai pemasangan CCTV itu tampak seperti isu teknis. Namun sebenarnya di dalamnya itu memuat nilai-nilai teologis yang implisit yang dianut gereja tentang penata layanan. Apakah gereja itu bertanggung jawab menjaga fasilitas yang dipercayakan Tuhan? Tentang kepercayaan kepada jemaat. Apakah memasang CCTV itu mencerminkan ketidakpercayaan atau perlindungan? Tentang konsep keamanan dan kehadiran Allah. Apakah gereja percaya bahwa perlindungan berarti memakai teknologi atau bergantung pada doa saja? Tentang etika pastoral. Apakah CCTV itu menjaga atau justru mengintimidasi jemaat? Nah, keputusan itu menunjukkan apa yang sebenarnya dipercaya oleh gereja, bukan apa yang dituliskan dalam doktrin resmi. Ini adalah teologi lapis pertama, teologi yang hidup dalam keputusan praktis dari suatu komunitas tertentu, khususnya gereja. Kalau kita bisa lihat juga, ada pasangan suami istri yang bergumul mengenai kehamilan dengan kondisi medis yang sulit, lalu membuat pilihan berdasarkan pengertian mereka tentang kasih Allah, penderitaan, dan kehidupan. Etika pasangan suami istri itu harus memutuskan mempertahankan atau tidak mempertahankan kehamilan yang bermasalah. Mereka tidak memikirkan doktrin etika Kristen di sini secara teoritis loh ya. Tetapi mereka mengambil keputusan itu berdasarkan pemahaman mereka tentang kasih Allah, konsep mereka tentang penderitaan, keyakinan akan campur tangan Allah, pemahaman tentang nilai kehidupan, ajaran dan tradisi gereja yang pernah mereka dengar, atau pengalaman doa pribadi. Setiap unsur tersebut adalah teologi yang melekat, yang hidup dalam hati dan perilaku, bukan yang mereka pelajari di dalam buku, teman-teman. Dan contoh yang terakhir, ini ada seorang jemaat menemukan dompet di jalan dan memutuskan mengembalikannya. Ini adalah tindakan teologis tentang integritas, martabat sesama, dan kejujuran sebagai bagian dari kehidupan iman. Ketika seseorang menemukan dompet dan memutuskan untuk mengembalikannya, keputusan itu tidak lahir dari kajian etika Kristen gitu ya, yang sedang ia baca. Tapi ia bertindak itu berdasarkan nilai kejujuran yang berasal dari iman, kesadaran bahwa sesama adalah gambar Allah, pemahaman bahwa Allah melihat hati manusia, doktrin moral yang tertanam dalam diri melalui ibadah sepanjang dia hidup, atau spiritualitas sehari-hari yang mengatur tindakan spontan. Perilaku moral spontan adalah cermin dari teologi melekat seseorang. Dan di sini saya menuliskan beberapa kelemahan dan juga kekuatannya. Kelemahan dari teologi seperti ini
itu dapat kita lihat bahwa karena ini kebentuk secara alami teman-teman. Kelemahan teologi lapis pertama itu terbentuk secara alami dan tanpa struktur. Teologi lapis pertama itu memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, tidak sistematis, bagian-bagiannya tidak saling kehubung, terfragmentasi. Seseorang bisa saja memegang dua keyakinan yang saling bertentangan tanpa menyadarinya. Dipengaruhi oleh berbagai sumber seperti budaya populer, tradisi keluarga, pengalaman traumatis, atau pengajaran teologi yang kurang akurat. Dan di sini rentan terhadap penyederhanaan. Karena basis pengalaman, umat bisa menurunkan teologi hanya dari pengalaman personal. Misalnya, kalau saya menderita bahwa Tuhan, berarti Tuhan itu sedang marah terhadap saya. Namun ada juga kekuatan ya atau manfaat dari teologi lapis pertama ini. Meski demikian, teologi lapis pertama itu memiliki keindahan dan kekuatan yang tidak dimiliki oleh teologi akademis lainnya, yang nanti akan masuk ke dalam bagian yang ketiga. Yang pertama, dia otentik, karena dia tumbuh dari kehidupan nyata dan masing-masing kehidupan. Dan setiap manusia itu adalah makhluk yang otentik. Kamu tidak akan bisa menjumpai manusia yang A dengan manusia yang B. Dia A, ya dia bakalan A. Kamu gak akan benar-benar bisa untuk menemukan yang sama persisnya. Dan itu tumbuh dari kehidupan yang nyata, bukan dari teori. Dia dekat dengan penderitaan dan sukacita manusia. Di sini ia bersentuh langsung dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian dia menjadi dasar spiritualitas bagi umat sebelum mereka memahami teologi secara reflektif atau akademis. Dan di sini dia sangat inkarnasional. Allah ditemui dalam pengalaman konkret, bukan hanya dalam konsep abstrak. Teologi lapis pertama sebagai identitas gereja. Stone dan Duke menekankan bahwa teologi lapis pertama itu membentuk cara gereja menjalankan hidupnya, membentuk karakter liturgi dan pelayanan, mengatur bagaimana umat menanggapi krisis, mewarnai bagaimana mereka berelasi satu sama lain. Dengan kata lain, teologi lapis pertama adalah DNA teologi komunitas, yang kadang tidak diucapkan tetapi sangat menentukan bagaimana gereja itu menghidupi kehidupannya. Dan di sini kita harus bisa meninjau ulang, salah satu kontribusi terbesar Stone dan Duke adalah ajakan agar umat itu bisa memperhatikan keyakinan tersembunyi dalam diri mereka, menyadari bias-bias teologi, mengevaluasi pengalaman religius yang membentuk diri mereka, dan memperbaharui iman mereka dengan refleksi yang lebih matang, yang kemudian menjadi dasar dari lapis teologi kedua. Oke, bisa saya katakan kalau ini cukup panjang sekali, tetapi pada intinya teman-teman, teologi lapis pertama itu adalah teologi yang lahir di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika teman-teman mengalami suatu fenomena, suatu kejadian atau suatu tragedi, disitulah teman-teman meresponnya dengan cara pikir teman-teman berdasarkan pengalaman. Jadi dia tidak ada sama sekali, belum ada unsur filter, belum ada unsur pemahaman dari buku, melainkan itu hidup dan melekat, bisa jadi sesuatu yang diajarkan bertahun-tahun lamanya. Dan bagaimana cara teman-teman itu merespon setiap kejadian yang ada di dalam kehidupan. That's the first order of theology. Dan kita akan masuk ke dalam teologi lapis kedua, teologi yang direnungkan atau deliberative theology. Lapis kedua, teologi lapis kedua, ini adalah usaha sadar untuk merefleksikan iman, melakukan pengambilan jarak kritis, dan menilai ulang keyakinan yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Di sini manusia itu tidak hanya menjalani iman, tetapi juga memikirkan dan menyusunnya secara sadar. Lapis kedua ini adalah arena refleksi, dialog, evaluasi, dan penjelajahan intelektual yang lahir dari pergumulan yang serius. Di sini kita sudah masuk ke dalam fase refleksi kritis. Tidak hanya sekedar refleksi, tetapi ada tambahan kritisnya di sini. Kita mulai mempertanyakan keyakinan yang dianggap benar selama ini. Kita mulai menimbang apakah keyakinan tersebut itu selaras dengan Injil. Menguji apakah keyakinan tertentu itu benar-benar berasal dari iman
atau dari kebiasaan budaya saja, dan mendengarkan suara komunitas gereja sebagai ruang dialog iman, di mana kita dapat belajar, mendengarkan pengalaman orang lain, dan saling bertumbuh satu sama lain. Jadi di sini, di tahap ini, kita udah mulai nih membicarakan iman kita. Kita mulai merefleksikan lagi secara kritis apakah yang kita anggap benar selama ini itu benar apa adanya. Dan di sini masuklah kita ke dalam teologi lapis kedua sebagai perwujudan dari Fides Quaerens Intellectum. Teologi lapis ini itu sebenarnya meneladani prinsip Fides Quaerens Intellectum dari Anselmus yang menekankan bahwa iman mencari pemahaman, bukan sebaliknya. Prinsip ini menegaskan bahwa iman bukanlah sesuatu keadaan yang pasif, melainkan dinamika hidup yang secara natural bergerak untuk memahami pribadi yang diimaninya. Iman yang sejati itu tidak berhenti pada menerima, tetapi terus bertanya, menyelidiki dan mendalami misteri Allah. Sebaliknya, menolak gagasan bahwa pemahaman mendahului iman. Sebaliknya, manusia percaya terlebih dahulu karena Allah sudah menyatakan dirinya. Dan justru dari dasar iman tersebut, manusia terdorong untuk mengerti. Dalam kerangka berpikir seperti ini, teman-teman, teologi lapis kedua bukan suatu bentuk skeptisisme yang justru terkadang membuat kita meragukan iman kita, tetapi ekspresi iman yang matang, iman yang ingin memahami apa yang telah diterima dalam kasih karunia. Bagi Anselmus, usaha untuk memahami Allah itu bukanlah untuk menguasainya, tetapi sebagai tindakan ketaatan kita. Pemahaman adalah bentuk penyembahan intelektual. Iman sebagai fondasi, pemahaman sebagai respon. Iman adalah fondasi teologi, karena tanpa iman tidak ada titik berangkat bagi kita untuk melakukan refleksi teologis. Iman memberikan cakrawala, arah dan motivasi bagi pemahaman. Hanya karena seseorang percaya kepada Allah, ia dapat mulai memikirkan sifat, karya, dan kehendaknya. Dengan demikian, pemahaman teologis itu bersifat turunan. Pembicaraan teologi adalah buah dari iman. Iman membukakan mata batin, memungkinkan manusia itu membaca pengalaman hidup dalam terang pewahyuan. Pemahaman yang dibangun di atas iman itu selalu bergerak antara dunia nalar dan dunia rasa. Karena iman tidak hanya menghidupkan pikiran, tetapi seluruh aspek keberadaan manusia. Tanpa iman, teologi itu akan tereduksi menjadi studi agama, bukan dialog relasional lagi dengan Allah. Jadi iman di sini menjadi suatu fondasi, menjadi suatu dasar yang kemudian direspon dengan pemahaman kita. Kita harus mengerti apa yang kita imani. Tetapi tanpa iman, teologi itu hanya akan menjadi suatu pembicaraan studi agama saja yang tidak lagi memiliki nilai atau value spiritual di dalamnya. Pemahaman teologis sekunder tapi esensial. Nah, walaupun pemahaman teologis ini bersifat sekunder, yang artinya dia bukan yang paling utama, tetapi di sini ia sangat vital bagi kedewasaan iman. Kalau tadi ada yang mengatakan bahwa seberapa penting bagi kita untuk memahami ini, bagi saya ini sangat penting karena ini sangat vital untuk kedewasaan iman kita. Ya, let's say ketika teman-teman Bible study, nah itu adalah bentuk dari kedewasaan iman teman-teman. Iman yang tidak pernah direfleksikan itu beresiko menjadi dangkal, rapuh atau mudah terseret arus pengajaran yang salah. Teologi lapis kedua di sini membantu iman tumbuh menjadi dewasa, cerdas, dan bertanggung jawab. Refleksi manusia di sini membuat iman itu lebih menyatu dengan pengalaman, akal, emosi, dan tradisi bekerja sama. Iman yang direfleksikan memungkinkan seseorang itu menghadapi krisis hidup dengan keteguhan yang berlandaskan kedalaman, bukan sekedar kebiasaan saja. Pemahaman yang sehat membantu seseorang menyikapi bias-bias pribadi yang tidak selaras dengan Injil. Dan di sini kita akan melihat bagaimana tanggapan Stephen Bevans mengatakan bahwa teologi itu harus reasonable. Bevans menekankan bahwa teologi itu harus reasonable, yang berarti masuk akal, dapat diterima, dan selaras dengan pengalaman manusia. Reasonable
bukan berarti teologi itu harus tunduk pada rasionalisme. Tetapi teologi itu setidaknya harus dapat dipahami, dijelaskan, dan dipertanggungjawabkan dalam dialog iman. Teologi tidak boleh mengabaikan akal. Akal adalah anugerah Allah yang dipakai untuk menafsir kehidupan kita. Reasonable berarti teologi tidak boleh jatuh dalam absurditas atau anti-intelektualisme. Teologi harus bersifat dialogis, dapat dimengerti oleh komunitas yang hidup dalam konteks budaya tertentu. Ini adalah salah satu ciri khas dari Stephen Bevans, yang dimana ia dikenal sebagai orang yang sangat kontekstual dengan cara dia berteologi. Dan di sini ada Juan Alvaro, teologi sebagai pencarian makna yang mendalam. Alvaro di sini menegaskan bahwa teologi bukan lagi latihan rasionalisme atau spekulasi filosofis tentang Allah, tetapi pencarian makna spiritual yang mendalam. Ia mengingatkan bahwa teologi itu harus lahir dari pergumulan iman yang otentik, bukan dari permainan konsep. Teologi adalah kegiatan spiritual yang mencoba memahami tindakan Allah dalam sejarah umat manusia. Di sini teologi tidak boleh melepaskan diri dari pengalaman rohani komunitas. Tujuan teologi bukan hanya menghasilkan teori, tetapi menemukan makna yang menuntun manusia kepada kebenaran ilahi. Alvaro di sini memandang teologi sebagai perpaduan antara pengalaman iman dan pemikiran reflektif. Dan di sini ada tanggapan Graham Ward. Kebenaran teologis itu harus dapat dipercaya dan mengubah hidup. Sekali lagi, dia berbicara tentang transformatif hidup. Ward menambahkan dimensi yang lebih eksistensial. Suatu hal itu bersifat teologis bukan hanya ketika dia masuk akal, tetapi ketika dia dapat dipercaya, believable, dan menghasilkan transformasi hidup. Teologi yang hanya indah secara intelektual tetapi tidak mengubah hati, itu bukanlah teologi yang sejati. Teologi harus bisa menolong hidup manusia untuk lebih dekat dengan Allah. Kebenaran teologis harus membawa perubahan etis dan spiritual. Sebuah doktrin dianggap benar bukan hanya karena koheren, tetapi karena menghidupi gereja dan membentuk karakter Kristus dalam diri umat. Ward di sini mengajak teologi untuk memperhatikan dimensi afektif dan performatif, bukan hanya sekedar proporsional saja. Dan di sini ada tantangan teologi lapis kedua. Yang pertama, dapat menggugat keyakinan lama. Refleksi mendalam sering mengguncang keyakinan yang sebelumnya dianggap pasti. Pergumulan intelektual dapat membuka kontradiksi antara apa yang diajarkan dan apa yang dipraktikkan. Yang kedua, menimbulkan ketegangan batin. Contohnya, proses berpikir ulang tentang iman itu dapat menciptakan rasa cemas atau konflik internal yang terjadi di dalam diri manusia. Individu mungkin merasa tidak setia ketika meragukan ajaran yang diwariskan. Ini adalah salah satu hal yang sering sekali kita alami ketika kita mencoba untuk menelaah atau merefleksikan secara kritis akan iman yang kita pahami. Dan di sini ada yang ketiga, membutuhkan keberanian untuk berubah. Ini adalah tantangannya tadi ya teman-teman ya. Diperlukan kerendahan hati untuk mengakui bahwa pemahaman lama itu mungkin tidak lagi memadai. Pertumbuhan iman itu melibatkan keberanian untuk meninggalkan pemahaman yang keliru atau pemahaman yang dangkal. Dan menuntun kita kepada keterbukaan terhadap misteri dan dialog. Teologi lapis kedua itu bukan tentang menemukan jawaban final, tetapi tentang membuka ruang misteri Allah. Dialog dengan komunitas iman dan tradisi gereja itu menjadi sangat penting. Dan di sini adalah keindahan dari lapis kedua. Yang pertama adalah membangun kedewasaan iman. Iman tidak lagi bersifat sentimental atau kebiasaan, tetapi dia bersifat matang, kritis, dan kokoh. Orang Kristen dapat berdialog dengan dunia tanpa kehilangan kedalaman spiritualnya. Membantu memahami Allah secara lebih mendalam, pengetahuan tentang Allah tidak lagi berasal dari repetisi doktrin, tetapi dari refleksi yang kaya dan personal. Allah dipahami bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pribadi yang hidup dan bekerja dalam sejarah umat manusia, menyelaraskan pengalaman dengan ajaran iman. Teologi lapis kedua di sini menolong seseorang untuk menjembatani jarak antara pengalaman sehari-hari dan doktrin. Iman menjadi lebih autentik, relevan, dan berakar dalam
realitas hidup. Dan kita masuk ke dalam bagian yang terakhir. Saya rasa ini sedikit saja tadi saya tulis ya. Ini tidak cukup banyak ya. Ini adalah bagian teologi lapis ketiga, teologi akademis atau academic theology. Jika Stone dan Duke di sini memisahkan menjadi dua lapis, maka Adi Prasetya menambahkannya dengan teologi lapis ketiga atau third order theology, atau apa yang dia sebut sebagai teologi akademis. Teologi akademis ini sebagai bentuk berteologi rasional dan ilmiah. Teologi lapis ketiga adalah bentuk teologi yang berlangsung dalam ruang akademis sebagai percakapan intelektual, kritis, dan rasional. Teologi dipandang sebagai scientia, sebuah bidang pengetahuan yang memerlukan disiplin, metode, dan keterampilan analitis. Berbeda dengan teologi lapis pertama yang hanya bersifat spontan, dan kedua yang bersifatnya reflektif, teologi lapis ketiga ini bersifat sistematik dan berbasis penelitian. Nah, disinilah lingkup utamanya sudah masuk ke dalam sekolah teologi, universitas, jurnal ilmiah, atau konferensi akademis dan studi formal. Dan di sini dalam tahap lapisan ketiga, ia mengalami kajian ketat dan penalaran metodologis. Teologi lapis ini menuntun kajian ilmiah yang ketat serta penalaran yang metodologis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat diuji dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap klaim teologis itu harus menunjukkan metode penafsirannya, alasan logisnya, serta hubungannya dengan tradisi dan teks. Teologi akademis itu tidak hanya menyajikan hasil, tetapi juga proses bagaimana hasil itu bisa diperoleh. Ada unsur peer review. Karya teologis itu diuji, dikritis, dan disempurnakan oleh komunitas ilmiah. Dan dia itu tidak bergantung pada iman pribadi peneliti. Teologi lapis ini menuntun kajian ilmiah yang ketat serta penalaran yang metodologis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Teologi akademis bukan hanya aktivitas spekulatif atau kontemplatif, melainkan sebuah disiplin ilmu yang bekerja dengan pola pikir sistematis. Untuk mencapai integritas akademis, seorang teolog itu harus menyusun argumennya berdasarkan kerangka metodologis yang jelas, menggunakan perangkat analisis yang telah diakui dalam dunia akademik, dan melakukan kajian literatur yang komprehensif atau kajian literatur yang lengkap. Kesimpulan teologis ini tidak muncul dari institusi pribadi saja, melainkan harus berdiri di atas dasar hermeneutik, tradisi gereja, penelitian historis, dan argumentasi logis yang dapat ditelusuri. Teologi di level ini berada dalam ranah ilmiah yang memungkinkan klaim-klaimnya untuk diuji oleh komunitas akademik secara terbuka, sehingga kebenarannya tidak hanya bersandar pada otoritas pribadi atau institusional, tetapi pada reasoning yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sini setiap klaim teologis itu harus menunjukkan metode penafsirannya, alasan logisnya, serta hubungannya dalam tradisi dan teks. Metode penafsiran nih, misalnya kita menggunakan historis kritis, kanonik, naratif, fenomenologis, atau hermeneutik kontekstual, itu harus dijelaskan agar pembaca itu memahami cara kerja analisis tersebut. Alasan logis diperlukan untuk menunjukkan keterkaitan antara data, argumentasi, dan kesimpulan. Hubungan dengan tradisi gereja memastikan bahwa teologi yang dihasilkan itu tidak bergerak terpisah dari warisan iman Kristen. Jadi walaupun ia dikaji secara teoritis, secara modern, kita harus bisa memahami bahwa itu tidak bergerak secara terpisah dari warisan iman Kristen, sehingga tidak menghilangkan unsur fundamentalnya. Seperti yang telah dijelaskan tadi. Rujukan pada kitab suci dan teks-teks kunci gereja menunjukkan bahwa penelitian tersebut memiliki akar historis dan teologis yang kuat. Singkatnya, teolog akademis itu harus mampu menjawab dengan metode apa saya sampai pada kesimpulan ini dan mengapa kesimpulan ini valid dalam konteks tradisi gereja. Teolog akademis itu tidak hanya menyajikan hasil tetapi juga proses bagaimana hasil itu diperoleh. Dalam dunia akademik, menilai kualitas itu bukan hanya dari kesimpulan, tetapi dari jejak metodologis yang ditinggalkan oleh peneliti. Proses yang dimaksud itu meliputi langkah-langkah penafsiran, pemilihan sumber, pertimbangan historis, penalaran sistematik, serta dialog dengan literatur yang lain. Dengan mengungkapkan proses, teolog memperlihatkan transparansi intelektual, sebuah etos ilmiah yang penting
agar karya teolog itu tetap terbuka terhadap pemeriksaan. Menyembunyikan proses berarti menghilangkan aspek ilmiah dalam teologi. Menunjukkan proses berarti membiarkan orang lain tuh menguji, mengkritisi, bahkan mengembangkan lebih lanjut argumen tersebut. Teologi akademis dengan demikian itu selalu bersifat dialogis, membuka ruang bagi kebenaran untuk selalu disempurnakan melalui refleksi komunal yang kritis. Nah, di sini dia mengalami unsur peer review, karya teologisnya diuji dan dikritisi dan serta disempurnakan oleh komunitas ilmiah. Peer review itu merupakan mekanisme utama dalam dunia akademik untuk memastikan bahwa karya teologi ini memenuhi standar ilmiah. Melalui proses ini, teolog lain itu dapat menilai ketepatan penggunaan sumber, kelayakan metode, kekuatan argumentasi, dan relevansinya dalam kehidupan, relevansi kesimpulannya. Kritik yang diberikan itu bukan hanya untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyempurnakan pemahaman dan memperdalam kemampuan kebenaran teologis. Proses ini memperlihatkan bahwa teologi bukan usaha individual, melainkan usaha komunal dalam lingkup akademis. Suatu tubuh yang bergerak dari generasi ke generasi, masing-masing membangun dan memperbaiki warisan pemikir terdahulu. Dengan demikian, peer review itu menjaga teologi itu tetap rendah hati, siap dikoreksi, siap diperbaiki, dan siap bertumbuh. Objek material dan objek formal teologi akademis. Objek material teologi lapis ketiga adalah apa yang diimani dan dihidupi umat teologi lapis pertama dan yang kedua. Yang dipelajari adalah doktrin, praktik iman, pengalaman rohani, liturgi, tradisi, refleksi umat, dan sistem teologis yang telah ada. Objek formalnya adalah sudut pandang atau pendekatan yang digunakan untuk membaca objek material tersebut. Contoh objek formal itu seperti teologi sistematika, teologi politik, teologi kontekstual, pembebasan, biblika, feminis, pendekatan historis kritis, atau pendekatan hermeneutika naratif. Dengan demikian, teologi lapis ketiga ini bukan membaca Allah secara langsung, tetapi membaca cara umat itu memahami Allah. Ini ada usaha ilmiah untuk memahami pokok iman Kristen. Teologi akademis itu berusaha mendekati pokok-pokok iman Kristen melalui metode ilmiah yang terstruktur, kritis, dan dialogis. Ia membaca tradisi gereja dalam dialog dengan disiplin ilmu lain, membandingkan teks-teks kuno dan modern, menganalisa perkembangan pemikiran teologis sepanjang sejarah, dan menilai konsistensi, implikasi etis, dan relevansi doktrin dalam konteks masa kini. Namun, dia juga mengalami tanggung jawab ganda sebagai seorang teolog akademis. Teolog pada lapis ketiga ini memiliki dua tanggung jawab utama, yaitu tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab komunal. Tanggung jawab ilmiah itu menghasilkan kerja teologis yang transparan dalam metode, kuat dalam argumen, dan kebuka terhadap seluruh kritik. Tetapi tanggung jawab komunalnya itu menyadari bahwa teologi itu hidup di dalam komunitas iman. Teolog tidak dapat mengabaikan pergumulan umat. Teologi tidak boleh memisahkan diri dari spiritual gereja dan kehidupan pastoral. Dengan demikian, teolog lapis ketiga itu berdiri di antara dunia, yaitu dunia akademik dan dunia gereja. Ketegangan antara kebebasan akademis dan kesetiaan gerejawi. Salah satu tantangan utama dalam teologi lapis ketiga ini adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan ilmiah dan kesetiaan pastoral. Kebebasan akademis memungkinkan kreativitas, penelitian baru, kritik terhadap teologi lama, dan pembaharuan pemahaman. Tapi kesetiaan komunal itu mengingatkan bahwa teologi tidak boleh menjadi spekulasi yang merusak kehidupan gereja atau menghancurkan iman umat. Keduanya ini bukan musuh, melainkan keduanya harus diolah dalam ketegangan yang kreatif. Sikap idealnya dirumuskan sebagai hidup dalam iman dengan setia sekaligus berpikir kritis, berteologi dengan hati yang menyembah, tetapi juga dengan akal yang bekerja, menghormati tradisi tetapi juga berani untuk memperbaharuinya, membuka diri pada misteri tetapi tidak anti terhadap penelitian ilmiah. Integrasi antara identitas akademis dan identitas pastoral. Ketika seorang teolog akademis sekaligus adalah seorang pendeta atau pelayan gereja, teologi lapis ketiga ini menjadi ruang integrasi antara pergumulan iman personal dan refleksi ilmiah yang kritis. Ia menulis tidak hanya sebagai peneliti tetapi juga sebagai seseorang yang menjalani imannya sendiri. Teologi itu menjadi lebih hidup karena diperkaya oleh pengalaman nyata yang bergereja
dan berpastoral. Sebaliknya, pengalaman pastoral itu memperdalam kualitas refleksi akademis yang ia hasilkan. Kesimpulan teman-teman, bisa kita pelajari, kita pahami bahwa dari semua hal yang telah kita dengarkan dan dengan kita baca, menunjukkan bahwa bagaimana teologi itu lahir dari inisiatif Allah yang mewahyukan dirinya di dalam Kristus. Kita bisa melihat dari berbagai zaman bagaimana Allah mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya itu melalui para nabi, melalui beberapa peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel, tetapi juga bagaimana kemudian Allah itu mewahyukan dirinya di dalam Kristus Yesus. Dia bukan hanya sebagai suatu medium, bisa dikatakan bukan hanya sebagai medium komunikasi, melainkan juga menjadi suatu pewahyuan yang utuh gitu, keberadaan atau eksistensi yang nyata daripada Allah itu sendiri, yang kemudian hadir di tengah-tengah kehidupan kita, menyatakan dirinya, dan bagaimana kita kembali untuk menerima atau merespon dari pewahyuan itu tersebut. Dan kemudian kita masuk ke dalam teologi lapis pertama yang lahir dari kehidupan sehari-hari umat beragama, umat manusia, umat Kristen tentunya. Dan juga yang kedua, bagaimana ia kemudian berkembang menjadi sesuatu yang direfleksikan secara kritis, pada akhirnya mulai mempertanyakan apakah yang selama ini dia pahami itu benar, dan dia mulai membicarakannya itu di dalam lingkup komunitasnya. Dan yang ketiga itu masuk ke dalam teologi akademis, lapisan akademis, di mana dia mulai untuk membicarakan apa yang ia iman itu dengan berbagai tafsiran, dengan berbagai referensi dan juga metodologi-metodologi yang ada dan diakui oleh dalam dunia pendidikan. Kira-kira itu teman-teman. Saya harap semuanya jelas dan kita bisa belajar dengan banyak ya pada malam hari ini, dan mungkin kita akan ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih teman-teman.